Ini ya, apa libur ya tanggal merah gitu. Tapi saya sudah coba buat ini video perkuliahan ya untuk menggantikan perkuliahan pertemuan ke-11 gitu ya. Mudah-mudahan semua sudah mengakses ya di LMS. Ada PPT dan video. Kemudian di akhir PPT-nya ada tugas ya. Ada tugas itu bisa mulai dikerjakan ya, waktunya 1 pekan. Kalau nggak salah saya buat deadline-nya itu sampai kemarin saya Rabu ya saya upload hari kemarin Selasa ya Selasa saya upload berarti deadline-nya Selasa depan ya jam 3 sore kalau nggak salah ya. Tapi kalau sudah selesai kan hanya 2 soal ya. Eh, Boleh silakan langsung di upload tugasnya. Pekan lalu yang secara asinkronus itu materi kita tentang perbandingan volume volume bangun ruang ya, khususnya limas. Nah, itu sebetulnya ketika membahas limas terpancung ya sudah ada ya pendahuluan ya berkaitan dengan itu gitu. Jadi kemarin hanya eh, penegasan saja ya dari eh, teorema ya, teorema yang menunjukkan perbandingan volume limas. Nah, itu sebanding dengan perbandingan tinggi pangkat 3 dari tinggi-tingginya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau yang teorema yang keduanya itu yang apa luas alasnya sebanding dengan perbandingan kuadrat dari eh, tinggi kuadrat dari tingginya itu eh, pekan sebelumnya ya waktu pertemuan ke-10 ya itu juga sudah sempat dibahas. Oke. eh Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, eh, boleh silahkan ya yang berkaitan dengan materi pekan lalu ya. Nanti boleh ditanyakan juga kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sekarang saya lanjut dulu ya ke materi untuk pertemuan hari ini. Saya share screen. Ini apa namanya? Saya lagi di kampus terus nggak ada charger ya. Jadi mungkin saya harus hemat-hemat baterai. Saya izin ini ya apa off cam ya. Baik, Ibu. Kirain ada bapak cemburu enggak? Abu. Oke, bisa dilihat. Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Nah ya, pertemuan ke-12 hari ini kita akan membahas tentang benda putar ya. Jadi eh, kalau di pertemuan sebelumnya kita em, pernah membahas tentang bangun-bangun ruang seperti limas, prisma gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya? Bangun-bangun ruang yang sisinya tuh merupakan eh, bidang-bidang datar gitu ya, bidang-bidang datar yang bersegi banyak gitu ya. Nah, lain halnya dengan benda putar. Nanti kita lihat ya, prisma limas yang kita pelajari sebelumnya itu bukan termasuk benda putar. Lalu apa itu benda putar? Nah, ini bergerak slide-nya, bergerak nggak Bergerak, Ibu. ke, oke, memang definisi eh, benda putar ya. Jadi ini definisinya. Jika sebuah bidang datar berputar mengelilingi suatu garis lurus G ya. Jadi asalnya ada bidang datar, entah itu berupa segitiga, entah itu berupa persegi panjang gitu ya. Ada bidang datar. Nah, kemudian dia berputar mengelilingi suatu garis. Ya. Nah, di sini di gambar ini ada garis lurus G gitu ya, yang menjadi sumbu putarnya. Nah, garis lurus G itu termuat pada bidang tersebut gitu ya, pada bidang datar tersebut. Maka ruas garis M, nah, ruas garis M di sini tidak harus berupa garis lurus ya.
Nah, ini ruas garis M yang saya sorot ini. Ini ruas garis M ini yang terdapat pada bidang itu akan membentuk suatu bidang lengkung yang disebut bidang putar ya. Jadi bidang putar itu adalah bidang yang dihasilkan ketika suatu bidang datar itu diputar ya dengan sumbu putar tertentu. Nah, di sini ada sumbu putarnya ini adalah garis G, kemudian ada garis M ini yang merupakan bagian dari bidang datar tadi ya, yang disebut juga garis pelukis. Nah, kita misalkan titik P ini ada pada M. Ini kan ada M, kita misalkan P itu pada M, maka lintasan titik P eh, tentulah berupa lingkaran, ya enggak? Jadi kalau misalnya ada sebuah bidang gitu. Ada bidang, eh, misalnya ini ada bidang A, B, Q, P misalnya ya. Ini ada A, B, Q, P. Nah, bidang tersebut kan misalnya berupa persegi panjang gitu. Kemudian eh, dia diputar, diputar si AP ini, garis M ini pada AP, kemudian dia diputar mengelilingi sumbu G ya. Maka si P, titik P, di mana P itu pada M, nah dia pasti ketika diputar memutari sumbu atau garis G, nah dia akan menghasilkan lingkaran, ya enggak? Kan dia diputar kan, mengelilingi garis G. Nah, P ini pasti jejak perputarannya ini akan membentuk suatu lingkaran ya. Nah, lingkaran itu yang pusatnya di Q ya. Q di mana Q ini ada pada sumbu G ya. Kemudian jari-jari lingkaran yang terbentuk tadi adalah sejauh QP. Gitu ya. Jadi QP ini sama dengan QR. Nah, itu adalah jari-jari putarnya. Gitu ya. Nah, itu apa namanya asal mula dari benda putar. Nah, ya benda putarnya yang mana ya? Si bidang ruang yang dibatasi seluruhnya oleh bidang putar disebut dengan eh, benda putar ya. Jadi bidang putar ini adalah eh, apa namanya eh, suatu bidang lengkung ya yang dihasilkan oleh perputaran bidang datar tadi itu bidang putar. Nah, ruang eh, ruang yang dibatasi oleh bidang putar tadi disebut eh, benda putar. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara bidang putar dengan benda putarnya. Jadi kalau eh, bidang putar itu adalah bidang yang tadi awalnya segitiga AB eh, AB apa tadi AB Kipe tadi ya, kemudian dia itu diputar. Nah, itu kan bidang putarnya ya. Jadi selaputnya gitu ya, selaput atau selimutnya begitu. Nah, eh, termasuk juga dengan alas dan tutupnya. Nah, itu adalah bidang putar. Nah, ruangan ya yang dibatasi oleh bidang putar tadi disebut benda putar. Nah, di dalam benda putar terdapat bidang datar yang memuat sumbu putar dan juga memotong bidang putar. Nah, bidang ini disebut dengan bidang meridian. Contohnya bidang ACRP. Kita kembali ke gambar yang tadi ya. Nah, di dalam benda putar itu ada bidang datar yang memuat sumbu putar. Kita lihat ACRP. Nah, ACRP ini kan adalah sebuah bidang. Dia memuat sumbu putar. Dia ACRP ini kan sebuah bidang datar yang memuat garis G. Ya enggak? Jadi kalau ACRP ini misalnya kita pandang sebagai persegi panjang, nah si garis G ini kan ada pada persegi panjang ACRP, gitu ya. Nah, kemudian memotong bidang putar, ya, memotong bidang putar ya, bidang putar tadi kan yang eh, ya yang si ACRP itu sendiri gitu ya. Nah, itu disebut dengan meridian, ya. Jadi si ACRP ini adalah bidang meridian. Bidang meridian itu apa? Yaitu bidang datar yang memuat sumbu putar, kemudian dia memotong bidang putarnya, gitu ya. Jadi kalau eh, kita eh, memandang ACRP ini sebagai sebuah persegi panjang, ya kira-kira bidang putar atau benda putar yang terjadi ini berupa apa? Berupa bangun apa?
Kebayang nggak? Bangun apa kira-kira yang terbentuk? Misalnya tadi AB KIP itu diputar memutari sumbu G. Kalau AB KIP itu adalah persegi panjang, maka benda putar yang dihasilkan adalah Tabung ya, Bu. betul silinder ya. Tabung atau silinder. Kalau dia persegi panjang ya, kalau si M ini garis lurus. Nah, tapi kalau pada dasarnya si garis M ini tidak harus garis lurus ya. Artinya ABQP ini tidak melulu persegi panjang gitu ya. Jadi benda putar itu lebih luas gitu ya. Nah, kalau misalnya ABQP ini adalah persegi panjang, itu berarti kan garis M-nya lurus ya, garis M-nya lurus. Maka yang terbentuk adalah silinder atau tabung gitu ya. Nah, ini makanya kita bisa memandang silinder ini sebagai benda putar ya. Jadi ini ada teoremanya. Jika sebuah persegi panjang diputar dengan salah satu sisinya sebagai poros, maka akan diperoleh sebuah silinder tegak ya. Kita misalkan pandang ABCD sebagai sebuah persegi panjang. Kemudian ABCD ini diputar, di mana BC ya ini menjadi sumbu putarnya, gitu ya. Coba dibayangkan, ketika ABCD ini persegi panjang, kemudian BC-nya adalah sumbu putarnya, gitu ya. Nah, maka eh, akan dihasilkan sebuah eh, tabung atau silinder, ya. Maaf, sebuah silinder ya. ABCD ini diputar dengan BC sebagai garis putarnya, maka akan terbentuklah sebuah silinder di mana BC-nya ini ya, BC-nya ini adalah tinggi silindernya. Nah, BA ini kan jari-jari eh, lingkaran yang terbentuk ya, lingkaran atas gitu. Tadi kan A-nya itu kan diputar juga, nah nanti si BA ini jadi jari-jari lingkaran atasnya. Kemudian si CD itu jari-jari lingkaran alas. Nah, karena ABCD itu adalah persegi panjang, ya, maka sudah jelas AB itu sama dengan CD, gitu ya. Maka jari-jari lingkaran atas sama dengan jari-jari lingkaran alas. Nah, maka alas dan tutupnya adalah lingkaran yang kongruen, gitu ya. Lingkaran yang kongruen. Nah, itu kan definisi dari silinder ya. Jadi, kalau prisma itu kita perluas ya, definisi prisma itu kan bangun ruang yang alas dan tutupnya kongruen gitu ya. Nah, ini silinder bisa jadi bagian dari prisma karena alas dan tutupnya adalah lingkaran dan kedua lingkaran tersebut kongruen, gitu ya. Nah, ini teorema. Karena dia teorema, maka bisa dibuktikan, gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ABCD tadi ketika diputar menghasilkan silinder ya, kita bisa tinjau dari segitiga-segitiga yang ada ya, segitiga siku-siku. Kita lihat segitiga BDC sini ya. Segitiga BDC ini kan adalah segitiga yang siku-siku ya di C. Demikian pula dengan segitiga ABC ya. Segitiga ABC juga adalah segitiga yang siku-siku di B gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat segitiga BDC, nah sudut C-nya itu kan siku-siku atau 90 derajat. Maka segitiga BDC adalah segitiga yang tadi siku-siku di C, segitiga siku-siku yang siku-sikunya itu di titik C. Nah, dengan demikian CD jika diputar mengelilingi BC akan membentuk daerah lingkaran dengan pusat C. Nah, jari-jarinya CD. Dan daerah lingkaran ini tegak lurus pada BC, gitu ya. Lingkaran ini tegak lurus pada BC. Ya, nah, karena di siku-siku kan ya. Nah, kemudian kita tinjau segitiga yang bagian atas, segitiga ABC juga demikian. Nah, hasil putaran kaki BA akan membentuk daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari BA. Gitu ya. Nah, maka sebagai akibatnya daerah lingkaran yang pusatnya B dan daerah lingkaran dengan pusatnya C adalah dua daerah lingkaran yang sama dan sebangun.
dan tegak lurus pada BC gitu. Nah, sehingga bangun yang dibatasi oleh bidang lengkung akibat perputaran AD adalah daerah lingkaran dengan pusat B dan daerah lingkaran dengan pusat C. Merupakan silinder tegak kan? Karena tadi silinder tegak itu bisa dipandang sebagai sebuah prisma. Ya, jadi yang tadi saya nyatakan secara intuitif itu kita bisa susun itu ya sebagai kalimat pembuktian gitu ya. Nah, karena silinder tegak dapat kita pandang sebagai sebuah prisma yang alas dan tutupnya berupa daerah lingkaran gitu ya. Maka volume silinder tegak itu sama dengan luas alas kali tinggi kan. Kalau kita melihat apa volume prisma ya. Kalau kita pandang silinder tegak itu sebagai prisma, maka volume dari silinder tegak adalah luas alas kali tinggi, di mana alasnya adalah lingkaran yang rumus luasnya pi r kuadrat T ya, di mana R-nya adalah jari-jari lingkaran alas atau juga jari-jari lingkaran atas. Dan eh, tinggi T-nya itu adalah tinggi silindernya gitu. Itu ya. Jadi ketika ada persegi panjang gitu, ketika diputar eh, mengelilingi salah satu eh, rusuknya gitu ya, maka akan dibentuk silinder. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat, kalau yang ini ya, ABCD tadi kalau diputar dengan sumbu putar CD, bisa juga nggak kira-kira? CD bisa nggak jadi sumbu putar? Bisa juga ya. Nanti akan dibentuk terbentuk silinder juga gitu. Cuman bentuk silindernya akan horizontal begitu kan? Ya, jadi ketika ada sebuah persegi panjang, masing-masing rusuknya itu, masing-masing sisinya itu bisa eh, jadi sumbu putar gitu. Seperti itu ya. Nah, nanti yang kalau sebelumnya mungkin waktu kita belajar tabung waktu SMP lah katakan gitu ya. Nah, itu kita mencari volume tabungnya ketika misalnya diketahui eh, sudah diketahui jari-jarinya berapa, diketahui tinggi tabungnya berapa. Seperti itu kan volumenya ya tinggal pakai formulanya pi kuadrat eh, sorry, pi r kuadrat T begitu ya. Nah, tapi ketika kita sekarang sudah memandang silinder ini sebagai sebuah benda putar, nah nanti soalnya itu bisa jadi berkaitan dengan bidang bidang asalnya si persegi panjang ini si ABCD gitu. Jadi nanti yang diketahui misalnya komponen dari si persegi panjangnya gitu ya. Nah, kemudian nanti misalnya di diketahui siapa yang jadi apa yang jadi sumbu putarnya gitu. Nanti coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini. Jadi ada sebuah persegi panjang ABCD, kemudian AB-nya 20, BC-nya 48. Nah, Nah, maka persegi panjang ini diputar dengan sumbu BC. Nah, ini informasinya ya. Jadi ada persegi panjang ABCD, panjang AB-nya 20, panjang BC-nya 48. Kemudian informasi berikutnya persegi panjang tersebut diputar dengan sumbu BC ya, dengan sumbu BC. Nah, pertanyaannya berapakah volume benda putar yang terjadi? Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi nggak langsung diketahui jari-jari tabungnya, tinggi tabungnya, nggak gitu. Tapi bidang datar asalnya yang diketahui. Gitu ya. Nah, kemudian eh, pertanyaan berikutnya, demikian pula berapa volume benda putar yang terjadi jika persegi panjang ABCD diputar dengan sumbu PQ? Di mana P pada pertengahan BC dan Q pada pertengahan AD. Nah, coba disimak dulu pertanyaannya. Jadi supaya mudah, buat dulu sketsanya, ya, dibuat sketsa. Oke, eh, mungkin saya kasih waktu 5 menit gitu ya untuk coba memahami soal ini dan kalian coba buat sketsa ya terkait apa yang diketahui
dan juga ditanyakan. Nah, di sini kan ada kalau kita lihat ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, berapa volume benda putar kalau sumbu putarnya itu adalah BC. Nah, yang kedua, berapa volume benda putar kalau sumbu putarnya itu PQ. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu pertengahan BC. Q-nya itu pertengahan AD. Seperti itu. Kirain Nah, ayo coba tadi apa belum. namanya Kirain buat aku udah sketsa dulu latih ya belum. terkait dengan soal ini. Di Kirain sini aku saya udah sudah berikan bilang. penyelesaiannya, Yang di sini tapi eh, belum. belum ada sketsanya gitu. Silakan. Kira-kira bisa dipahami tidak soal seperti ini? Bu. Kan sketsanya, Sebentar Ibu, lagi. Oke, Bu. oke. Ini saya coba stop share dulu ya. Sudah di capture kan ya soalnya. Oke, silakan, Fauzan. Apa gini Bu, sketsanya Bu. Kalau yang atas ini, itu diputar sumbunya BC. Kalau yang ini ketika PQ, P di antara EB dan Q di antara DA. Jadi kalau yang atas itu Oke, jari-jarinya 20, tingginya 48, iya. berarti kalau yang terhadap sumbu PQ, jari-jarinya jadi Udah gua 24, kasih koki ya. jadinya 20 Bu. Oke, betul ya seperti itu ya. Oke. Eh ini ini pakai apa, Fauzan? Gambarnya? Gambarnya pakai eh, digital notebook. Oke ya. Jadi eh ini bisa terlihat ya dengan jelas ya. Ketika BC ya yang jadi sumbu putar maka akan terbentuk seperti ini ya. BC-nya jadi tinggi tabungnya ya dan si AB-nya ini jadi jari-jari tabungnya ya.
Nah, ketika kita letakkan titik P di pertengahan BC dan Q di pertengahan AD ya, berarti kan si BP ini 24, Q juga 24 ya. Kemudian dia diputar, eh, maka jari-jarinya 24 kayak gitu ya, karena di tengah ininya ya, sumbu putarnya si PQ itu di eh, tengah. Nah, kemudian yang jadi tingginya adalah si Peki ya, Peki sebagai tinggi. Oke, terima kasih Fauzan. Ya, makasih. Mungkin ada Terima kasih, yang Bu. punya pendapat berbeda? Satu, delapan. Sebetulnya kalau udah diketahui, udah teridentifikasi ya jari-jari dan tingginya, maka ya dengan mudah kita bisa eh, tentukan volumenya ya. Tadi kalau yang pertama jari-jarinya 20, tingginya 48 ya tinggal dimasukin ke formulas begitu ya. Kemudian juga yang kedua jari-jarinya 24, nah tingginya 20, nah kita juga bisa langsung apa substitusi ke rumusnya begitu ya. Maka silinder yang pertama yang sumbu putarnya itu BC, volumenya adalah 19.200 pi satuan volume. Kemudian kalau yang sumbu putarnya itu adalah PQ, diperoleh volumenya adalah 11.520 pi ya. Ya, bisa ya. Berarti eh, sudah memahami ini bagaimana mengidentifikasi jari-jari dan juga tinggi benda putar yang terjadi gitu ya ketika sebuah bidang itu diputar dengan sumbu putar tertentu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini ya sebenarnya sama ya, tabung silinder sama ya. Tabung sebagai benda putar. Nah, tadi kan bidang putar adalah bidang yang terjadi akibat berputarnya sebuah garis mengelilingi suatu sumbu ya. Nah, bagian ruang yang dibatasi seluruhnya oleh bidang putar dinamakan benda putar ini yang tadi sudah saya sampaikan, ditegaskan lagi di sini. Nah, apabila garis tersebut berupa sisi-sisi persegi panjang yang berputar mengelilingi salah satu sisinya sebagai sumbu putar, maka akan terbentuk benda putar ya. Benda putar seperti ini dibatasi oleh bidang lengkung sebagai selimut dan dua daerah lingkaran sejajar yang merupakan alas dan tutup dari benda putar. Maka benda putar tersebut merupakan tabung. Ya, ini uh, resume lah dari yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi bidangnya tadi kan akan jadi selimut ya, bidang lengkung karena dia berputar. Nah, kemudian ada juga alas dan tutup, alas dan atas dari benda putar tersebut. Di mana alas dan tutupnya merupakan lingkaran yang kongruen. Nah, ini jika persegi panjang ABCD diputar dengan AD sebagai sumbu putar, beberapa tahap yang terjadi disebut tabung, di mana AD-nya ini adalah poros atau sumbunya. Dan semua titik pada bidang putar berjarak sama ke porosnya. Ya. Nah, ini konsep-konsep ya yang ada pada tabung sebagai benda putar. Gitu ya. Dengan demikian, bidang tabung dapat dipandang sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu garis lurus yang diketahui adalah sama. Nah, ini kita secara analitis ya, mendefinisikan tabung gitu. Kalau dari tadi kan tabung sebagai hasil dari perputaran bidang datar itu kita meninjau tabung secara geometrisnya ya. Nah, kalau secara analitis, nah kita bisa memandang tabung sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu garis lurus yang kita adalah sama. Jadi ini ya semuanya gitu ya. Kalau misalnya eh, tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik sama itu kan lingkaran ya. Tapi ini jaraknya terhadap suatu garis lurus itu sama ya. Berarti dia tabung. Kan tabung itu kan kayak lingkaran-lingkaran gitu ya, yang bertumpuk gitu. Itu jadi tapi yang berupa bukan ruangnya ya, yang sifat kedudukan titik-titiknya itu yang disebut dengan tabung. Nah, jarak ini biasa disebut R atau jari-jari dan garis itu disebut poros atau sumbu.
sumbu putarnya. Nah, ini. Misalkan bidang alfa dan beta adalah dua buah bidang yang saling sejajar. Sebuah kurva tertutup sederhana K pada bidang alfa dan sebuah garis G yang memotong kedua bidang tersebut dan tidak memotong kurva K. Nah, ini kita perluas ya, perluas konsep tabungnya. Setiap titik pada K merupakan ujung dari salah satu ruas garis yang sejajar terhadap garis G. Dan ujung lain dari ruas garis tersebut pada beta. Membentuk suatu kurva tertutup K aksen. Nah, gabungan semua ruas garis tersebut dan semua titik dalam kurva tertutup K dan K aksen dinamakan silinder. Gitu ya. Nah, jadi apa sih bedanya silinder sama tabung itu? Bisa nggak dipahami? Kita kan sering dengar istilah silinder gitu. Kita yang juga sering dengar istilah tabung. Selama ini kan kita taunya silinder itu sama dengan tabung. Saya coba lanjutkan dulu ya bacaannya. Setiap ruas garis disebut unsur dari silinder. Gabungan semua unsur tersebut disebut silinder. Kurva tertutup dan titik-titik di dalamnya disebut bidang alas silinder. Kedua kurva tertutup sederhana dinamakan batas-batas dari bidang alas dinamakan tinggi silinder. Silinder-silinder diklasifikasikan menurut bidang alasnya. Jika bidang alas berupa daerah lingkaran, silinder tersebut dinamakan silinder lingkaran. Dan jika bidang alasnya berupa suatu segi banyak, maka silinder tersebut dinamakan prisma. Nah, sampai sini, kira-kira eh, silinder itu apakah sama dengan tabung? Ada yang mau berpendapat nggak hubungan antara silinder dengan tabung? Itu. Kalau dari definisi ini ya, silakan. Udah tante. Apakah akhirnya ada? Coba aku lihat. Kalau Sama nggak silinder dengan tabung itu? mau dulu. Beda ya Bu, mungkin. Ayo kita. Iya, gimana kira-kira penjelasannya? Eh, kalau dari sini kan silinder itu macam-macam sesuai alas ya. Jadi kalau tabung itu mungkin spesifiknya silinder lingkaran. Apa itu? Ya itu tadi ya di chat ini juga Abdullah juga menyampaikan hal yang eh, seperti itu ya, bahwa tabung itu adalah salah satu dari jenis silinder yang alasnya lingkaran ya. Nah kalau kita lihat di sini ternyata silinder itu jauh lebih luas ya, jauh lebih luas dari sekedar tabung gitu kan ya, dari sekedar tabung atau bahkan sekedar bukan prisma juga gitu. Ya, jadi kalau kita apa namanya pandang itu ya ada kurva-kurva begitu ya. Kurva itu kan nggak melulu eh, bangun-bangun yang segi banyak atau lingkaran gitu ya. Nggak melulu bangun-bangun yang teratur gitu ya. Nah, eh, bahkan kalau misalnya alas dan tutupnya itu berupa lingkaran, nah berarti kan dia tabung. Silinder itu dinamakan tabung. Nah, kalau misalnya alas dan tutupnya itu berupa segi banyak, nah itu berarti dia prisma. Ya segi banyak itu kan bisa beraturan, tidak beraturan gitu ya. Nah, tapi silinder sendiri ini kan mencakup eh, benda atau bangun yang alas dan tutupnya itu berupa kurva. Ya, kalau kita lihat gambar 7.7 ini kan kurva ya. Ada kurva tertutup K, nah kemudian di sini yang di alasnya ada K aksen. Nah, syaratnya supaya dia dinamakan silinder, kurva K itu harus kongruen dengan K aksen, gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya bentuk di gambar 7.7 ini kan dia bukan bukan tabung kan karena K dan K aksennya bukan lingkaran. Bukan juga prisma karena K dan K aksennya bukan segi banyak. Nah, tapi 7.7 ini disebut dengan silinder juga gitu ya. Walaupun alas dan tutupnya ini adalah sebuah kurva yang
kurva tertutup ya, yang jelas ya kurva tertutup yang tidak beraturan bentuknya. Seperti itu ya. Nah, pada kehidupan sehari-hari kan mungkin kita temukan ya banyak benda-benda gitu ya yang tidak selalu beraturan bentuknya kan, nggak harus lingkaran sempurna ya kan, atau nggak segi banyak seperti itu ya, yang sempurna gitu bentuknya. Tapi bisa jadi nggak beraturan seperti itu. Nah, itu yang seperti itu kita kategorikan semuanya sebagai silinder gitu ya. Jadi silinder itu eh, lebih luas definisinya gitu ya. Nah, tapi eh apa namanya? Dia mengalami penyempitan makna ya. Kalau kita kan memandang silinder itu ya tabung gitu ya, tabung. Padahal ya tabung itu adalah bagian dari silinder. Seperti itu ya. Ah, Hmm. Sebentar nih saya melek nggak bisa pindah slide-nya ntar ya. Maaf dari tadi ke-mute ya berarti. Nah, ini. Jika unsur-unsur silinder tegak lurus pada bidang alas, maka silinder ini dinamakan silinder tegak. Dan jika eh, tidak tegak lurus dengan bidang alas, maka disebut dengan silinder condong. Gitu ya. Suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa Ibu, Kedengeran nggak? kedengeran. Oh, kedengeran ya. Kayak ini, jadi dua gambar yang di kiri ini adalah contoh dari silinder tegak. Kemudian dua gambar yang di kanan ini adalah contoh dari silinder condong gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari atau di sekolah misalnya gitu ya, kalau disebut istilah tabung, nah berarti tabung ini adalah silinder yang alas dan tutupnya berupa lingkaran, kemudian dia tegak gitu ya. Jadi kalau dikatakan tabung saja tanpa ada keterangan lebih lanjut ya berarti dia adalah silinder lingkaran tegak gitu ya. Yang kalau disebut tabung berarti yang gambar kedua ini itu tabung. Nah, ini kalau tadi kan ada beberapa orang yang mengatakan tabung adalah prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, ini hanya sebuah pendekatan aja sebetulnya ya. Kalau mau dibedakan ya kalau prisma yang alas dan bentuknya lingkaran itu ya secara spesifik namanya tabung gitu ya. Walaupun sekarang kita udah kenal yang lebih luas lagi ya istilah silinder. Seperti itu ya. Jadi eh ya ketika kita ke sekolah ya itu bisa kita gunakan istilah-istilah yang sudah umum, prisma, tabung seperti itu gitu ya. Nah, tapi eh kalau mau gunakan silinder kurang tepat sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau merepresentasikan tabung dengan silinder itu kurang tepat. Jadi kalau mau ya lengkap tabung itu kita ganti istilahnya dengan silinder lingkaran tegak gitu. Nah, kalau silinder lingkaran tegak ya itu adalah tabung seperti itu ya. Kalau silinder tegak saja itu bisa berupa prisma kan belum tentu lingkaran kurva tertutupnya itu. Atau berupa bahkan bukan prisma bukan juga tabung. Ya, jadi kalau mau menyebut tabung sebagai sebuah silinder ya berarti harus lengkap. Dia itu silinder lingkaran tegak gitu ya.
Hmm. Nah, ini jika tabung dipandang sebagai prisma yang alasnya berupa lingkaran, maka akan diperoleh volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Ini tadi sudah kita aplikasikan ya dalam contoh soal gitu ya. Sesuai dengan volume tabung yang diperoleh sebagai benda putar. Selanjutnya apabila sebuah tabung alas dan tutupnya dilepas, nah ini kan akan diperoleh selimut tabung seperti itu ya. Nah, jadi eh, tidak lain selimut tabung ini adalah sebuah persegi panjang gitu yang eh, panjangnya itu kalau eh, dipandang ya dari tabung ya berarti panjang persegi panjangnya adalah keliling lingkaran. Kalau lebar persegi panjangnya itu adalah tinggi tabungnya. Nah, eh, ini ya apa yang biasa selimut tabung gitu. Berarti selimut tabung itu adalah keliling lingkaran 2πr dikalikan dengan tinggi tabung dikali T. Jadi 2πRT. Ya. Nah, tapi kalau misalnya itu hanya selimut tabungnya aja. Nah, sedangkan ada komponen lain dari tabung selain selimutnya kan ada alas dan juga ada atas, alas dan tutup atau alas dan atas yang berupa lingkaran yang kongruen. Masing-masing luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Ya. Nah, berarti kalau luas permukaan tabung keseluruhannya berarti pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah luas selimutnya 2πRT. Tuh, sehingga diperoleh rumus luas permukaan tabung atau luas jaring-jaring dari tabungnya itu adalah 2πr dikali R ditambah T gitu ya, di mana R-nya adalah jari-jari tabung dan T-nya adalah tinggi tabung. Gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan tabung ya sebagai benda putar. Nah, kita sudah paham ya mengenai apa itu benda putar. Nah, hari ini kita baru membahas tabung saja gitu ya. Asalnya apa tadi tabung itu? Eh, kan bidang datar yang diputar. Bidang datarnya berupa apa supaya jadi tabung? Persegi panjang. Ya, betul, persegi panjang. Nah, nanti ada eh, berikutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah ketika eh, bidang lain yang diputar gitu, misalnya segitiga. Nah, itu kira-kira aja nih kalau segitiga itu diputar ya segitiga siku-siku gitu diputar, nanti akan menghasilkan benda putar juga apa kira-kira bentuknya bangunnya? Kerucut ya, Bu. Iya. Iya betul, kerucut ya. Nah, itu yang akan jadi pembahasan kita pekan depan ya. Jadi beberapa pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang benda putar. Kalau trapesium yang diputar kira-kira apa? Trapesium siku-siku dia diputar. Kira-kira akan menghasilkan benda putar apa? Belum kebayang ya. Nah, nanti kita bahas di Kayak pertemuan-pertemuan kerucut. berikutnya. Kalau Ini untuk artinya ada gimana? kerucut tapi kayak dipotong gitu ya, Bu. Terpancung gitu. Ya betul, betul kerucut terpancung. Ya, jadi udah kebayang ya. Nah, jadi setiap benda apapun itu ketika diputar bidang ya bidang datar apapun itu ketika diputar pasti akan menghasilkan benda putar ya, cuma benda putar yang umum gitu ya yang kita pelajari di sekolah gitu ya nanti akan dipelajari diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah benda-benda putar yang umum untuk dipelajari seperti misalnya ada tabung kerucut gitu ya kerucut terpancung seperti itu. Nah, walaupun bidang datar, apapun bidang datarnya ketika diputar pasti akan menghasilkan benda putar gitu ya. Oke. Nah, berarti udah kebayang ya tentang benda putar seperti itu. Maka gemaja. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Titik-titik. Maaf Ibu, Bang. mungkin dari saya belum ada pertanyaan Ibu. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bintang. Yang lainnya gimana? Atau kalau mungkin kalau yang kemarin di
Jadi belum yang asinkronusnya. Mohon maaf saya terlambat ya menyampaikannya. Enggak. Itu udah. Oke, kalau misalnya sudah dipelajari dan ada pertanyaan juga boleh ditanyakan ya kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa yang butuh ini? Kau ya? Oke, baik. Kalau memang belum ada pertanyaan, eh, mungkin kita bisa cukupkan ya untuk hari ini, untuk pagi ini maksudnya ya. Nanti kita ketemu lagi ya, berarti ya di geometri analitik kelas ini juga bukan yang nanti siang. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, betul ya. Oke, baik. Mungkin untuk perkuliahan geometri ruang kita cukupkan dulu. Ada yang ingin disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, juga partisipasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.